Silakan duduk kekasih Tuhan. Selamat sore. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan sebelum menyampaikan firman apa yang harus saya sampaikan kepada jemaat di Jungang sore ini. Dan satu kata yang Tuhan berikan kepada saya adalah kata pahlawan. Ya. Artinya apa? Saya langsung menangkap maksud Tuhan bahwa Tuhan rindu kita itu tidak sekedar hadir di Kim He Jungang ini sebagai jemaat, tetapi Tuhan rindu setiap kita itu menyadari bahwa setiap kita ini dijadikan atau rindu Tuhan jadikan menjadi pahlawan-pahlawannya. Amin. Ya. Jadi kalau mau diberi judul lengkap ini menjadi pahlawan Tuhan di Gereja Jungang. Kita katakan bersama-sama ya. Menjadi pahlawan Tuhan di mana? Di Gereja Jungang. Karena saat ini kita sedang ada di Gereja Indonesia Kim He. Tuhan rindu sesungguhnya memakai setiap kita menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, kata pahlawan ya di dalam definisi kalau kita cari bisa muncul banyak arti, punya banyak makna ya. Kita teringat akan pahlawan-pahlawan di Indonesia ya, setiap negara pasti memiliki pahlawan-pahlawan. Nah, satu kata untuk kita masuk di dalam poin yang pertama adalah pahlawan Tuhan itu biasanya memiliki satu hati, dia memiliki satu beban. Dia memiliki satu keprihatinan. Poin yang pertama, ya. Next, poin pertama. Ya, jadi pahlawan Tuhan itu memiliki hati yang terbeban. Misalnya siapa yang pahlawan terkenal? Misalnya Diponegoro, ya, Pangeran Diponegoro. Ya. Pangeran Diponegoro memiliki hati yang terdalam. Dia tidak merasa nyaman ya ketika negaranya Indonesia dijajah oleh penjajah, sehingga dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, dipimpin oleh Imam Bonjol, yang mereka mengadakan perlawanan secara gerilya terhadap penjajah. Nah, jadi dimulai dengan adanya apa? Beban, keprihatinan. Nah, ada banyak daftar pahlawan di dalam Alkitab yang muncul. Nah, salah satu yang kita akan belajar adalah dari seorang tokoh yang bernama Nehemia. Siapa? Tokoh siapa? Nehemia. Ya. Saya senang dengan tokoh ini karena tokoh ini bukan tokoh dari kalangan nabi. Bukan tokoh dari kalangan hamba Tuhan atau pendeta atau full time begitu. Tetapi dia adalah seorang juru minum raja. Siapa? Juru minum raja. Ya. Jadi secara kedudukannya ini cukup mentereng, ya, cukup nyaman lah ya untuk dia menjalani hidupnya itu hidup di kerajaan ya sebagai orang yang dipercaya. Tidak semua orang itu bisa dipercaya menjadi juru minum raja, ya. Ada banyak cerita-cerita kalau kita lihat di film kolosal baik Cina ataupun kolosal dari film-film peperangan di Cina ataupun Romawi. Ada banyak kaisar, ada banyak raja yang mati dengan cara apa? Diracun, ya. Termasuk Bruce Lee, ya. Itu juga matinya diracun. Konon, ini pasti juga bukan konon deh, Muhammad juga matinya diracun, ya. Nah, jadi kekasih Tuhan, ini kedudukan yang mentereng, enak secara dia itu sudah kedudukannya enak begitu. Tetapi yang luar biasa kita baca di dalam Nehemia pasal 1, ini ayat 34, kita baca bersama-sama, 2, 3. Kata mereka kepadaku,
orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nah, perhatikan. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Bayangkan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dia mendengar satu kabar, satu berita bahwa Yerusalem adalah tempat orang Israel itu beribadah. Pusat orang-orang Israel itu beribadah itu di Yerusalem. Dan dia sebagai seorang Israel mendengar berita itu, ya. Berita itu membuat dia sedemikian terpukul, ya. Dia mendengar bait Allah, tempat untuk beribadah itu terbakar karena ada penyerbuan di sana, ya, oleh tentara-tentara asing. Pintu-pintu gerbangnya terbakar, ya, sehingga tidak bisa lagi dipakai tempat untuk beribadah. Dia menangis sedemikian rupa, dia berkabung beberapa hari, ya, tidak makan, berpuasa, berdoa di hadapan Tuhan. Next. Jadi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita tengok lagi siapa dia. Dia sudah enak-enak, tidak usah pikirkan itu, tidak perlu pikirkan itu mau beribadah atau tidak, ya. Tetapi yang luar biasa, mengapa tokoh ini muncul sebagai salah satu tokoh Alkitab? Karena dia memiliki hati yang terbeban, ya, untuk pekerjaan Tuhan, untuk rumah Tuhan. Itu dia memiliki hati yang sedemikian mendalam. Jemaat Tuhan, banyak rumah tangga itu hancur. Banyak orang itu hidupnya hancur karena tidak memiliki visi di dalam hidupnya. Tidak memiliki apa? Visi, tujuan di dalam hidupnya itu untuk apa itu tidak tahu. Semua kita di sini yang hadir masih muda-muda, ya. Pastor ingin supaya kita itu hidup yang hanya sekali itu harus memiliki visi, harus memiliki tujuan. Pastor senang ketika acara pemberkatan itu, ya. Pastor beberapa kali di Indonesia dulu memberkati, di Korea baru kemarin memberkati Bang Hulu, ya. Ya, singer itu ada persembahan lagu itu biasanya ada yang dinyanyikan, ya, bersama keluargaku apa? Melayani Tuhan. Jemaat, itu adalah visi. Bersama keluargaku, aku rindu melayani Tuhan. Jemaat, kalau saudara hidup di dunia ini tanpa visi, hidupmu bisa gak tahu kemana arah, ya. Jadi kalau kita hidup, apalagi membangun rumah tangga, untuk apa membangun rumah tangga? Untuk punya anak? Nah, semua orang juga seperti itu. Enggak usah orang, dan binatang juga semua itu punya anak. Tapi apa bedanya kita dengan mereka? Apa beda hidup kita dengan mereka? Yang membedakan adalah bersama keluargaku melayani Tuhan. Makanya Pastor buat benteng-benteng di dalam hidup rumah tangga kami, ya. Kita diberkati harus jadi berkat. Ya, itu adalah visi kami. Kami rindu ketika kami diberkati, kami mau jadi berkat. Kami nggak mau hidup memikirkan diri kami sendiri. Kami ingin hidup ini menjadi hidup yang berarti. Ya, macan mati meninggalkan apa? Belang. Gajah mati meninggalkan? Manusia mati meninggalkan? Utang. Waduh. Meninggalkan nama. Tuhan Yesus adalah salah satu nama yang memiliki pengaruh di dunia ini, sehingga ukuran Masehi, ukuran tanggal kalender itu dimulai before, after,
before Jesus Christ, after Jesus Christ. Ya, karena dia memiliki pengaruh yang besar di dalam dunia ini. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus juga memiliki pengaruh. Ya, di dunia ini tidak sekedar hidup. Hidup saudara akan menjadi berarti ketika hidupmu dipakai untuk melayani Tuhan. Amin. Ya. Adi Manahutu itu bintang film yang dulu ya ganteng, keren, tinggi, besar begitu ya. Dia sangat menyesal. Dulu waktu aku ganteng-gantengnya, aku tenar-tenarnya, aku jadi bintang film ya. Tapi ketika aku sudah umur tua, aku baru sadar, aku baru menyerahkan diri menjadi pendeta, ya menyesal. Ya, yang terbaik sudah dia berikan kepada dunia. Tapi jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita tidak perlu menyesal, karena ketika saudara saat ini ada di Korea, Tuhan rindu kita dipakai untuk menjadi pahlawannya Tuhan. Amin. Tuhan ingin saudara memiliki hati yang terbeban. Terbeban apa? Maksudnya dalam konteks pelayanan kita di gereja Kim Hee Indonesia Kim Hee ini ya. Di sini kita baru merintis 1 tahun lebih. Di sini Tuhan membutuhkan pahlawan-pahlawan yang memiliki beban. Ya, pastor bagi dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah jemaat-jemaat yang sudah beribadah di siang hari. Pastor mau beri visi kepada jemaat-jemaat ini. Ya, kalau kalian datang melayani tanpa visi, kalian tidak memiliki beban, pastor tidak harapkan. Ya, kalian harus memiliki beban. Beban di mana apa? Beban yang kami doakan, beban yang kami pikirkan begitu lama dengan Bu Esther adalah bagaimana supaya di Kim Hee ini punya gereja Indonesia. Ketika kami melihat banyak orang Kristen tidak beribadah, hati kami hancur sebagai hamba Tuhan. Kami takut anak-anak Tuhan yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah direncanakan Tuhan untuk mereka itu survive di dalam kehidupan jasmani dan rohani. Mereka terjatuh di dalam kehidupan berdosa, di dalam kehidupan yang jauh dari Tuhan, kehidupan yang terhilang karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, karena mereka tidak tergembalakan. Kami sebagai hamba Tuhan memiliki hati keprihatinan, beban di sana, sehingga kami rindu. Ya, tidak mungkin tadi kami naik bis, biasanya pastor naik taksi ya, tapi berangkat pulang naik bis, waduh panas jauh gitu. Ternyata, tapi kita sore harus tetap juga melayani di sini. Kalau kita tidak mendasari ini dengan satu hati yang berbelas kasih, ya Tuhan Yesus itu juga melayani jemaat-jemaat yang itu juga dengan dasar kasih. Dia melihat banyak membutuhkan hamba-hamba, tuayan banyak tapi pekerja sedikit. Ya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki visi yang sama. Amin. Kita memiliki visi supaya jemaat-jemaat yang memang tidak mungkin bisa beribadah siang, tidak bisa beribadah pagi, bisa beribadah sore di tempat ini. Dan kita yang harus ibadah 2 kali, pastor rindu memberikan semangat bahwa kita harus memiliki beban. Pastor tidak ingin kalian datang melayani sungkan dengan pastor, dengan Bu Esther. Pastor tidak harapkan. Amin. Kalian harus memiliki beban yang sama dengan pastor. Kita rindu supaya rekan-rekan jemaat-jemaat yang jauh dari gereja Indonesia bisa beribadah sore ini bersama-sama. Amin. Kelompok yang kedua kepada jemaat-jemaat yang memang hadir di sore. Ya, jemaat-jemaat yang telah hadir, pastor mau memberikan semangat bahwa kalian bukan hanya jemaat yang datang di ibadah sore, tetapi Tuhan ingin lebih lagi menjadikan engkau sebagai pahlawan-pahlawan Tuhan. Amin. Yang juga memiliki memiliki kerinduan tidak hanya untuk beribadah, tetapi memiliki hati di mana saudara juga kasihan. Ya, saudara, kalau kita
melihat saksi Yehova, ya, saksi Yehova luar biasa ya di Korea itu, di Kimhae itu mereka tiap Sabtu weekend berdiri di Tominol ada, di Banghana itu ada, ya di mana lagi saudara melihat, ya. Nah mereka itu pengajarannya jemaat yang dikasih oleh Tuhan, yang mengapa mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka itu bahkan memiliki doktrin, ya, mereka berbeda doktrin dengan kita. Jadi mereka memiliki doktrin bahwa yang tidak mengenal Tuhan, ya, yang tidak mengenal Yehova itu tidak dihukum neraka. Doktrin mereka mengatakan bahwa mereka akan lenyap, mereka akan dilenyapkan. Jadi tidak ada kehidupan kekal bagi mereka. Mereka seperti binatang itu, ya, jadi lenyap. Nah, mereka hanya mempercayai surga itu hanya dihuni seperti di kitab Wahyu itu berapa itu, hanya 144.000 saja. Jadi mereka mempercayai bahwa kelak ketika bumi ini hancur, di sini akan ada Firdaus. Ya, di sini akan ada di dunia ini akan ada Firdaus. Nah, itu tempat mereka itu. Nah, jadi jemaat yang dikasih dan mereka sebegitu rupa begitu, memiliki hati untuk bagaimana menyebarkan kabar ini. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita juga harus memiliki beban. Amin. Kita rindu supaya apa? Kita masuk poin yang kedua, ketika setelah ada beban, yaitu pahlawan Tuhan itu bersedia mengambil bagian. Nah ini, ya, bersedia mengambil bagian di dalam melayani. Di situ dikatakan, ketika aku beritahu kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Kami siap membangun. Mari jemaat Tuhan di Gereja Kimhae kita katakan bersama-sama, 2, 3, kami siap membangun. 2, 3, kami siap membangun. Jabat tangan, kami siap membangun. Membangun apa? Membangun rumah tangga. Amin. Kohirawan, amin. Bang Koko, semua ya, ini yang belum membangun rumah tangga ini. Ya kita doakan, ya kita akan doakan, ya. Kemarin Bang Mario juga minta kita teleponan supaya didatangkan Bang Mario ya, di mana ini dari Indonesia ya, supaya bisa dikirim ya. Ya Bang Mario bilang, kami sudah kebanyakan pria, kirim wanita-wanita sekolah sini. Ya. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak hanya memikirkan bagaimana membangun masa depan kita sendiri, tetapi mari kita pikirkan membangun pekerjaan Tuhan. Amin. Mari pikirkan pekerjaan Tuhan. Pastor yakin dan percaya seperti firman Tuhan katakan, ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi artinya apa? Artinya ketika saudara-saudara memikirkan proyeknya Tuhan, ini kan proyeknya Tuhan, ini bukan proyeknya Pastor Bu Esther, enggak sama sekali. Ya, kami rindu, Pastor itu sudah 54. Umur 60 tahun Pastor rindu pensiun. Ya, Pastor rindu ada yang meneruskan nanti siapa. Ya. Nah, kekasih Tuhan, mari kita bersedia untuk membangun di mana Tuhan tempatkan kita di sini. Mari kita bangun Gereja Kimhae Jungang Indonesia YB di sini. Kita bangun. Mereka membangun dengan bergotong royong. Ya, mereka dengan bergotong royong. Mereka membangun. Nehemia tidak hanya berbicara saja, tapi dia terjun juga. Ya, dia bilang kepada raja sampai mukanya itu muram ya. Padahal tidak boleh seorang meminum raja itu mukanya muram. Mengapa kamu wajahmu muram? Ya harusnya nggak boleh ya, tapi dia menceritakan, aku memiliki beban karena tembok Yerusalem rusak. Akhirnya dia didukung oleh raja dan dia mendapatkan dukungan dari orang-orang untuk membangun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama-sama sedang membangun pelayanan di Kimhae
Cungang ini, ya. Pastor rindu, ya. Pastor kadang itu merasa ya ini apa itu, kadang pastor merasa ini orang-orang Indonesia yang nikah dengan orang Korea ini, mereka itu semestinya kalau mereka tahu mereka sesungguhnya Tuhan rindu pakai mereka untuk bagaimana mereka menolong komunitas kita, untuk kita bisa bangun bersama-sama, ya. Tapi seringkali, banyak kali orang itu dibutakan dengan kebutuhannya sendiri, dengan kepentingannya sendiri, sehingga tidak urusan dengan pekerjaan Tuhan, ya. Pekerjaan senangnya ya bagaimana menikmati hidup saja. Nah, kita tidak begitu. Kita harus punya visi bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, untuk kita juga dipakai Tuhan menjadi alat-alatnya. Mereka bergotong royong bagaimana membangun bait Allah. Pastor rindu kita bergotong royong bagaimana membangun ibadah kita di Kimhe ini. Amin. Mari kita bersama-sama bergotong royong, ya, memberikan informasi demi informasi, ya, kepada orang-orang yang memungkinkan untuk kita panggil untuk beribadah. Ada banyak teman-teman yang mungkin jauh dari Tuhan. Mari kita beritahukan mereka, kita doakan mereka dengan tidak henti-henti bagaimana mereka harus juga menerima panggilan kita. Amin, kekasih Tuhan. Saya senantiasa ingatkan Bu Esther, itu sudah dihubungi belum? Itu minta Kak Ivan juga hubungi belum? Sudah divisitasi belum? Ya, Pastor ingatkan. Jemaat juga seperti itu. Siang sore ini Pastor ingatkan. Mari kita, ini proyek pekerjaan Tuhan, ini proyek kita bersama. Mari kita kerjakan bersama. Kalau kita ingin dipakai Tuhan menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Pahlawan Tuhan itu bersedia mengambil bagian di dalam pelayanan. Dia tidak mencari kesenangannya sendiri, ya. Dia bisa mencari kesenangannya sendiri. Tetapi Nehemia tidak gunakan itu. Dia memiliki keprihatinan yang dalam bagaimana membangun bait Allah. Pastor juga rindu kita semua memiliki keprihatinan tentang jiwa-jiwa yang jauh dari Tuhan, yang terhilang, supaya mereka boleh diingatkan kembali kepada Tuhan. Poin yang terakhir, ya. Poin yang ketiga, pahlawan Tuhan adalah orang-orang yang tetap setia meskipun ada tantangan, ya. Tidak mungkin di dalam sebuah pelayanan tidak ada tantangan, ya. Tantangan bisa dari dalam, tantangan bisa dari luar, ya. Mari kita bersatu, ya, di dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, ya. Kita melihat next, pahlawan Tuhan setia tetap meski ada tantangan. Di pasal yang ke-6 ayat 7 sampai 8. Next. Ya. Yang terakhir. Oh, itu ya. Nah, Pastor bacakan di ayat 4, 7 sampai 8, di sana dikatakan, tetapi Sambalat, Tobia, orang Aram, orang Gesyur, dan orang Asdod mendengar bahwa tembok Yerusalem sedang dibangun dan celah-celahnya sudah ditutup, maka mereka sangat marah dan berunding bersama-sama untuk menyerang Yerusalem dan menimbun kekacauan di dalamnya. Ya, jadi mereka marah, mereka bersekongkol untuk menghalangi dan menyerang. Jemaat Tuhan, kita di Korea tidak secara nyata kita itu mendapatkan hal-hal yang demikian, ya. Tapi sesungguhnya saudara-saudara kita yang fanatik, ya, sudah mulai membicarakan kita dengan adalah Instagram kita yang sering muncul, ya. Ada 1.500-an kata Kak Ivan, ya, yang melihat, ya. 5.000, 4.000. Wah, itu pasti 80% orang saudara kita Muslim, ya. Ya, mulai ada perkataan-perkataan, ya. Wah, itu santrinya Bu Esther, santrinya. Atau ada yang bilang, wah, ini apa itu? Salesnya gereja. Nah, jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan yang kita hadapi tidak sebesar tantangan-tantangan yang dihadapi oleh mereka pada waktu itu, ya.
Tetapi tetap ada tantangan bagaimana tidak mudah mengajak orang, terutama juga anak-anak Tuhan yang sudah mereka mundur, mereka tidak ke gereja, tidak mudah. Ada tantangan-tantangan yang pasti kita hadapi. Tantangan-tantangan diri kita sendiri juga ada. Kita sudah capek dengan kerja kita, ya, dengan kerja sambil studi apalagi, ya, dengan memikirkan keluarga di Indonesia, sudah begitu capek sedemikian rupa. Tetapi firman Tuhan pada sore hari ini ingin mengingatkan kita supaya pahlawan Tuhan itu tidak egois. Amin. Amin. Tidak ada pahlawan-pahlawan yang egois, tidak ada. Mereka adalah pahlawan-pahlawan itu, mereka adalah orang-orang yang berani mengorbankan tidak hanya nyawanya tetapi hidupnya dikorbankan untuk sebuah keyakinan apa yang diperjuangkan. Demikian juga Nehemia. Mari kita pun ketika kita dipanggil sore ini menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan, walaupun ada tantangan-tantangan dari dalam diri kita sendiri, tentang diri kita yang capek, tentang diri kita yang lelah, tapi jangan mundur. Amin. Amin, kekasih Tuhan. Mari kita tetap doakan. Mari kita tetap setia di dalam beribadah. Mari kita tetap setia di dalam melayani. Mari kita tetap setia di dalam kita mengajak rekan-rekan kita yang lain yang mundur dari Tuhan, yang jauh dari Tuhan, yang saat ini melupakan Tuhan, supaya mereka bisa membangun hidup rohani mereka, untuk mereka boleh ingat akan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi tangan-tangannya Tuhan, kaki-kakinya Tuhan, ya, dimana kita dipakai Tuhan untuk kita boleh terlibat di dalam pelayanan di gereja Kim Hye Jungang ini. Jangan kita hidup hanya memikirkan diri sendiri. Jangan kita hidup hanya memikirkan pergumulan diri kita sendiri. Kita tidak dipanggil untuk seperti itu. Kita dipanggil untuk menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan yang mana Tuhan rindu setiap kita dipakai seperti teladan dari Nehemia. Amin. Kiranya firman Tuhan menggerakkan kita untuk terus semangat melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami kalau selama ini kami hanya menjalani rutinitas di dalam ibadah, rutinitas di dalam kami melayani Tuhan. Tetapi sore ini kami diberi visi Tuhan yang jelas, bahwa kami harus terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Nehemia hatinya begitu hancur ketika melihat tembok Yerusalem, rumah Tuhan tidak ada, dan dia rindu mengadakan itu setelah dia bergumul dan berdoa, padahal dia bukanlah hamba Tuhan atau nabi Tuhan. Biarlah setiap anak-anakmu yang mendengarkan firman Tuhan sore ini, Tuhan, hatinya digerakkan Tuhan. Mereka memiliki beban, mereka memiliki hati, menjadi hati Tuhan ada dalam diri mereka, hati yang cinta kepada jiwa-jiwa, supaya dipakai Tuhan juga mencari mereka yang jauh dari Tuhan, untuk mereka dipanggil kembali ke Tuhan. Tuhan pakai Tuhan setiap kami, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami mengambil bagian di dalam pelayanan, kami percaya Tuhan akan menuntun kami, Tuhan akan menolong setiap pergumulan-pergumulan kami. Bapa di surga, hamba-Mu mendoakan secara khusus untuk jemaat-jemaat yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan musik, di dalam pelayanan persembahan ataupun singer, song leader, semuanya yang sudah terlibat. Tuhan tambahkan hati yang rindu untuk dipakai oleh Tuhan, sehingga hidup mereka memiliki visi bahwa hidup mereka dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, kalaupun mereka sedang menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah di dalam kehidupan di Korea ini, hamba-Mu mendoakan supaya mereka itu dikuatkan lengan mereka, dikuatkan iman mereka, sehingga ketika menghadapi tantangan-tantangan apapun, baik itu tantangan dari dalam diri mereka sendiri ataupun tantangan-tantangan dari luar di dalam pelayanan, mereka akan terus
menunjukkan bukti kesetiaan bahwa mereka tidak mundur kepada tantangan, tetapi mereka menunjukkan diri sebagai laskar-laskar Tuhan, sebagai pahlawan-pahlawan Tuhan yang akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan saat kami berada di Korea ini untuk pelayanan di Kim Hae Jungang ibadah Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kebersamaan kami untuk boleh melayani Tuhan di gereja ini. Haleluya. Amin.